Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat Iskandar, NPM 2023 11007. Jenis metode peramalan. Pertama, metode kualitatif. Metode ini sering digunakan ketika data kuantitatif tidak bersedia atau ketika peramalan berkaitan dengan faktor-faktor yang berlebih subjektif. A. Delphi Method. Caranya, pertama, kumpulkan sekelompok ahli dari bidang yang relevan. 2. Ajukan pertanyaan tentang tren dan proyeksi masa depan secara anonim. 3. Kumpulkan dan analisis jawaban. 4. Berikan umpan balik kepada para ahli dan lakukan interaksi hingga mencapai konsumen. Contoh, sebuah perusahaan teknologi meramalkan tren penggunaan perangkat lunak baru dengan mengundang ahli di bidang teknologi informasi. B. Focus group. Cara, pertama, kumpulkan sekelompok pelanggan atau pemangku kepentingan. 2. Lakukan diskusi terbuka tentang produk, layanan, dan kebutuhan mereka. 3. Catat umpan balik untuk mengidentifikasi tren dan preferensi. Contoh, perusahaan makanan mengadakan diskusi kelompok untuk memahami preferensi rasa baru dari pelanggan. C. Expert judgment. Cara, pertama, mengumpulkan pendapat dari para ahli. 2. Menganalisis pengalaman dan pengetahuan mereka untuk memberikan tren atau hasil di masa depan. Contoh, manajemen sebuah perusahaan konsultasi meminta pendapat para ahli tentang prospek pasar untuk industri tertentu. 2. Metode kuantitatif. Metode ini lebih terukur dan menggunakan data historis untuk membuat prediksi. A. Time series analysis. Cara, pertama, kumpulkan data historis selama periode waktu tertentu. 2. Gunakan metode Moving Average untuk Event-Based Modeling untuk meramalkan data masa depan. Contoh, sebuah perusahaan retail menggunakan data penjualan bulanan selama 3 tahun untuk menghitung rata-rata penjualan 6 bulan terakhir untuk memperkirakan penjualan bulan depan. C. Regression Analysis. Cara, pertama, menggunakan data historis untuk menemukan hubungan antara variabel. 2. Memanfaatkan persamaan regresi untuk meramalkan nilai masa depan. Contoh, perusahaan mobil menggunakan regresi untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor seperti harga, penghasilan, dan iklan mempengaruhi jumlah penjualan mobil. 3. Metode hibrida. Metode ini menggabungkan pendekatan kualitatif untuk meningkatkan akurasi peramalan. A. Metode kombinasi. Cara, pertama, gabungkan hasil dari metode kualitatif dan kuantitatif. 2. Berikan bobot pada masing-masing metode berdasarkan akurasi historis. Contoh, perusahaan menggunakan data time series dan input dan tim pemasaran untuk meramalkan penjualan produk baru. 4. Metode peramalan berbasis teknologi. A. Machine Learning. Cara, pertama, kumpulkan data historis dalam jumlah besar. 2. Pilih algoritma machine learning seperti Descartes atau Neural. 3. Latih metode dengan data tersebut dan lakukan prediksi. Contoh, perusahaan Comet menggunakan algoritma neural network untuk memprediksi pembelian pelanggan berdasarkan data historis dan pelaku belanja. 5. Peramalan permintaan. Cara, kumpulkan data penjualan historis dan variabel yang mempengaruhi permintaan. 2. Menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk meramalkan permintaan di masa depan. Contoh, sebuah perusahaan pakaian menganalisis data penjualan dari tahun lalu dan mempertimbangkan faktor musim seperti liburan untuk memperkirakan permintaan di masa depan. Terima kasih. Ini jenis